Kalau sudah out of date, sudah kadaluarsa, berarti kita boleh menggunakannya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini sudah berapa lama Pak Fauzan kira-kira? Kalau di PowerPoint tadi ada tuh tahunnya. Ada ya? Kayaknya kalau udah lama ini, udah berapa puluh, sudah out of date-nya sudah 10 tahunan mungkin. Oke. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah yang ingin mencoba, ingin mencontoh, boleh silahkan dengan mungkin spesifikasinya dinaikkan dengan ditambahkan suatu hal mungkin Pak Fauzan ya. Betul. Jadi tinggal dimodifikasi aja Pak Fauzan. Betul. Oke. Ini ada lagi nih, kita lihat sama-sama. Ini teknologi untuk apa Pak Fauzan ini? Ini kayaknya untuk mengupas degan ini. Mengupas kelapa ya? Oh, kulit kelapa. Oh, oke. Jadi teknologi-teknologi semacam ini kita bisa dengan cari aja. Kalau ada persoalan kita di kebun, ada persoalan kita sehari-hari itu, maka cari saja. Ini saya nggak tahu beliau siapa, kemudian saya ambil dari YouTube. Tapi ini teknologi kincir angin. Kita bingung cari contoh. Tapi pada dasarnya ketika kita telusur di paten, di situ paten, ini sudah ada contohnya situs paten. Ini sudah out of date mungkin 10 tahun yang lalu. Sudah kelewat. Sudah cukup lama Pak Fauzan. Sudah cukup lewat ini. Jadi kalau kita produksi massal pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau yang tadi kupas degan tadi itu saya belum tahu, belum menelusur ya, belum menelusur. Tapi serupa-serupa dengan itu ada banyak. Gitu. Serupa-serupa itu ada banyak. Jadi kita kalau telusur saja patennya. Selama di sana tidak ada paten yang masih baru atau berlaku, maka kita bisa bikin. Oke. Tanpa mengganggu ini, mungkin tanpa melanggar hukum. Iya. Berarti pada dasarnya masyarakat Indonesia nggak perlu berpikir terlalu keras sekali Pak Fauzan. Kita mau bikin apa, mau bikin teknologi apa, sebetulnya yang serupa, dimodifikasi, bisa Pak Fauzan ya. Saya bukan menyanjurkan untuk tidak berpikir keras, tetapi berpikir kerasnya mulai dari mana sehingga mencapai jauh lebih tinggi. Betul. Bukan berpikir keras dari bawah sama sekali. Kalau berpikir kerasnya ternyata udah dikerjakan orang 50 tahun yang lalu, sayang. Mending kita berangkat dari yang sudah ada sekarang, nanti teknologinya lebih tinggi lagi, gitu. Modifikasinya modifikasinya menjadi lebih bagus lagi. Gitu. Oke, baik. Jadi rata-rata untuk sebuah hak paten teknologi itu masa berlakunya 20 tahun? 20 tahun, paten aturannya 20 tahun. Oke, untuk hak paten aturannya 20 tahun. Kalau paten sederhana 10 tahun. Bedanya apa Pak Fauzan? Apakah hanya jangka waktunya saja? Ya modifikasinya karena bentuknya setelah sederhana, hanya persoalan bentuk saja sehingga ada perubahan fungsi sedikit. Maka dia masuknya di paten sederhana. Tetapi ketika perubahan itu fundamental, penting banget, maka paten biasa. Oke, baik. Menarik sekali 3 contoh yang sudah kita saksikan tadi. Semoga juga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Kira-kira dari 3 tayangan tadi, mana yang ingin Anda buat, mana yang ingin Anda tiru, tinggal dimodifikasi. Kalau sudah, mulai deh belajar mematenkan seperti apa. Jadi kalau masyarakat yang awalnya untuk informasi hak paten masih 0, kalau mau datang ke sentra HQMM, apakah ada pungutan biaya Pak Fauzan? Bisa dibicarakan itu. Bisa dibicarakan itu. Kami sering mahasiswa yang datang, kita carikan solusi gimana dia bisa mendaftar. Ada beberapa teman yang datang, pengusaha, kita carikan solusi. Itu. Tapi kalau memang ya kita anunya begitu. Sebisa kita carikan solusi lah, kita bicara bersama. Jadi masyarakat yang masih ragu, masih bingung kira-kira seperti apa, silakan kunjungi sentra Haki yang sudah ada. Kalau di Kota Malang, yang Pak Fauzan tahu ada di UMM, ada di Brawijaya, ada Kanjuruan, UM, Universitas Negeri Malang. Oke, cukup banyak berarti. Anda tinggal pilih mau menguji yang mana yang dekat dengan kediaman Anda. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Aloha Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput hikmah, berbagi tausiah, mengawali hari dan menyongsong saat maghrib tiba. Kami sajikan program penyejuk rohani dalam Bingkai Hati, Sejuk di Hati. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya.
Bingkai Hati, hanya di AKTV, Inspirasi Malang Raya. Sehubungan dengan kepindahan kantor kependudukan yang semula berkantor di Jalan Sultan Agung nomor 3A Batu, maka terhitung tanggal 4 April 2016 telah berpindah di Jalan Panglima Sudirman nomor 507, kantor terpadu Blok C lantai 1. Maka segala bentuk kepengurusan yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat pindah atau surat datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengangkatan anak, dan lain-lain yang terkait kependudukan dapat dilayani di kantor yang baru. Kota Wisata. Aduh, senang sekali ada masih setia bersama kami di Alam Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Nah, kalau tadi Pak Fauzan sudah menyiapkan beberapa video yang bisa kita nikmati bersama-sama. Tadi Pak Fauzan juga sudah menyiapkan beberapa slide yang juga bisa kita tampilkan, bisa kita pelajari bersama-sama. Yuk kita lihat slide yang pertama. Karena sepertinya ini bisa menginspirasi Anda juga. Pak Fauzan ingin memberikan edukasi terkait dengan hak paten untuk teknologi tepat guna ini. Mungkin teman-teman di atas, teman-teman di MCR bisa langsung menayangkan slide-nya. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini seats, chairs, chair bags, ini kursi Pak Fauzan ya, kursi mobil, betul ya? Mobil, betul. Apa yang spesial dengan ini Pak Fauzan? Ini saya menunjukkan bahwa itu banyak dikatakan mobil-mobil yang lama itu, yang seperti angkot. Iya. Nah, itu yang lama-lama. Kursinya kan modelnya seperti itu. Itu tahunnya 1961, tambah 20 tahun 1981 sudah habis patennya. Artinya kalau kita menjual kursi seperti ini tidak perlu ada, kita tidak melanggar hukum. Oke. Yang selanjutnya, mungkin slide yang selanjutnya. Oke. Nah, ini tahun 2007. Kalau 2007 berarti masih berlaku patennya, tambah 20 tahun masih 2027. Tapi itu kan sebentar lagi sudah itu. Artinya bentuk sporty seperti ini, bentuk seperti ini sekarang sudah banyak tren digunakan. Kita pakai teknologi seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin, kita lakukan modifikasi. Kita modifikasi misalnya itu rasanya kurang aman ya sisi tepinya, maka perlu agak dimajukan sedikit. Oh, yang bawah kok kurang nyaman, mestinya agak diberi kelekuan sedikit. Maka sudah berbeda. Dan kalau itu berbeda, itu artinya kita tidak melanggar patennya itu. Sang pencipta awal ya. Kita tidak melanggar paten itu, maka itu menjadi ciptaan baru kita. Nah, ini juga kursi yang lain lagi ini malah sudah habis ini nomor patennya 97 ya Pak Fauzan ya. Sudah lewat, nanti kita sudah bisa memproduksi teman-teman. Nah, ini berarti untuk melakukan sebuah inovasi juga tidak perlu menambahkan pembaruan yang cukup besar sekali. Tambahan-tambahan kecil pun sudah boleh Pak Fauzan ya. Betul. Ini untuk stroller bayi, ini stroller bayi. Dan ini ada pengikatnya untuk di mobil kayaknya. Ini spilling date-nya sampai dengan Oktober 1986, sehingga sudah lama juga, sudah lewat sekali. Nah tapi kan sayangnya mungkin barangkali, karena saya pun juga baru tahu Pak Fauzan kalau ada informasi terkait seperti ini, masalah ada hak paten yang juga sudah lewat. Nah ini barangkali masyarakat luar sana juga mungkin, terus kalau saya mau mengakses, saya harus kemana Pak Fauzan? Saya cari informasinya di mana? Apakah harus datang ke sentra Haki atau gimana Pak Fauzan? Sederhana, kita gunakan Google Advanced Search Patent. Kenapa saya menyarankan itu? Itu sesuatu yang mudah kita lakukan, tidak perlu keahlian khusus. Kalau teman-teman adik-adik, anak-anak kita, anak SMP, kita pakai Google, maka Google-nya berbeda. Kita buka dulu Google Advanced Search Patent. Ini diketik saja Advanced Patent Search-nya itu di Google biasa. Nanti alamatnya akan ketemu di atas. Alamatnya akan muncul yang di atas itu. Akan ketemu itu. Jadi setelah kita pakai Google biasa, tulis ketik aja Advanced Patent Search. Nanti akan muncul alamat yang Google-nya, ada Google-nya itu. Itu langsung alamatnya seperti itu, kita tinggal lagi siapa yang kita mau. Tinggal mau cari saja Pak Fauzan ya. Kalau mau lebih canggih lagi, kita gunakan langsung masuk ke beberapa situs paten dunia seperti yang tertulis ini. Kalau sudah masuk, 70% paten dunia udah kepegang nih dari sini saja. Ini yang besar-besar ini. Siap. Yang besar-besar. Baik, jadi sangat mudah ternyata karena masyarakat sekarang pun juga sudah melek teknologi, sudah canggih sekali menggunakan tablet, menggunakan smartphone dan sebagainya. Manfaatkan dengan kebersamaan. Jadi tinggal Anda klik google.com,
lalu Anda ketik Advanced Patent Search, di situ akan muncul halaman tertentu, Anda bisa cari kira-kira apa-apa saja yang Anda ingin tahu. Berarti tinggal akses Google, akses situs-situs yang berkaitan tadi, semua sudah tersedia di situ Pak Fauzan ya? Ya, terjawab di situ. Oke, terbuka untuk umum, silakan Anda akses. Mungkin sekarang Anda ingin coba, silahkan loh. Pak Fauzan, tapi kalau untuk kalangan-kalangan tenaga didik seperti guru-guru SMA, SMP, atau mungkin bahkan dosen, mereka juga sudah cukup melek informasi terkait hak paten, Pak Fauzan? Sampai hari ini pemerintah masih terus mendorong. Oke, untuk tenaga pendidik pun masih Pak Fauzan ya? Masih terus. Dan banyak yang mungkin saya salut guru-guru SMK itu kan banyak temuan-temuan. Iya, betul. Guru SMK, guru SMP yang bikin alat praktikum, alat praga dan seterusnya. Nah, tentu itu lebih baik, saya menyarankan didaftarkan hakinya. Paten, selain paten ada haki yang lain kan. Kalau tidak paten, mungkin hak cipta, mungkin kita daftarkan supaya tidak dibajak orang. Supaya kita juga punya, kalau dibajak orang nanti dikunci. Pinginnya kita berikan ini untuk masyarakat, aku tidak mau patenkan supaya masyarakat bisa pakai dengan bebas gitu. Itu kelirunya. Kelirunya adalah nanti kalau ada orang mendaftarkan patennya, maka masyarakat yang lain tidak akan bisa menggunakan lagi karena sudah dipatenkan orang. Oke, salah persepsi Pak Fauzan ya. Betul. Makanya kalau dapat teman, kita daftarkan patennya. Kalau toh kita nanti ingin diberikan ke masyarakat secara gratis, ya enggak apa-apa. Kita setelah keluar patennya, kita sampaikan kepada kantor paten bahwa kita melepas itu untuk masyarakat. Oke, baik. Jadi niat baik Anda jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain. Kalau ada sudah menemukan satu hal yang berbau baru, inovasi, patenkan dulu. Tapi kalau ingin dimanfaatkan untuk bersama masyarakat secara terbuka, silahkan. Tapi jangan sampai keburu dipatenkan oleh orang lain. Karena kalau sudah dipatenkan orang lain, kalau kita mau menuntut, saya duluan yang menemukan loh. Nggak bisa Pak Fauzan? Karena Indonesia menganut siapa yang mendaftarkan duluan. Oh, oke. Jadi siapa yang mendaftarkan duluan, walaupun kita punya data-data bahwa saya loh yang menemukan duluan. Itu jadi repot kan kita. Iya, tetap nggak bisa Pak Fauzan ya. Harus repot banget kan, kan lebih mudah didaftarkan. Iya, betul. Jadi daripada ada repot menuntut dan juga ke pengadilan, jadi udah langkahnya gampang sekali. Anda temukan, daftarkan, baru dipasarkan. Mungkin terakhir Pak Fauzan ada yang ingin disampaikan terkait perbincangan kita hari ini? Saya kira saya mengajak pada masyarakat, mungkin bengkel, mungkin ada para kreator-kreator kita, saya kira malah banyak sekali, mulai guru-guru SMK, guru SMA dan lain-lain, untuk lebih memanfaatkan informasi ini. Sayang kalau kita memikirkan berat-berat, ternyata sudah dikerjakan, sudah dipatenkan orang 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Lebih baik kita pakai yang sudah ada itu, kemudian kita kembangkan, sehingga mikir kerasnya kita itu sudah lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, jadi yuk kita dukung bersama-sama program pemerintah untuk meningkatkan angka hak paten di Indonesia. Caranya mudah sekali, Anda tinggal akses situs-situs yang tadi sudah kita tampilkan. Anda bisa cari di Google. Semoga membantu Anda untuk mematenkan produk-produk kreasi Anda. Terima kasih Pak Fauzan sudah hadir di studio kami. Semoga bermanfaat informasinya dan kami pun akan kembali usaha jeda berikut. Tetap bersama kami di Alaf Malang Raya.